Instrumen hukum keperdataan. Penggunaan instrumen hukum keperdataan. Telah disebutkan bahwa pemerintah dalam melakukan kegiatan sehari-hari tampil dengan dua kedudukan, sebagai wakil dari badan hukum dan wakil dari jabatan pemerintahan. Sebagai wakil dari badan hukum, kedudukan hukum pemerintah tidak berbeda dengan seseorang atau badan hukum perdata pada umumnya, yaitu diatur dan tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum keperdataan serta dapat melakukan tindakan-tindakan hukum keperdataan. Menurut Stroing dan Steinbeck, ketika badan hukum publik terlibat dalam pergaulan hukum keperdataan, ia bertindak sebagai pemerintah dan juga sebagai organisasi kekuasaan, tetapi ia terlibat bersama-sama dengan warga negara berdasarkan hukum perdata. Badan hukum publik yang terlibat dalam pergaulan hukum berdasarkan hukum privat pada dasarnya harus tunduk pada kekuasaan hukum dari peradilan biasa, sebagaimana halnya warga negara. Dalam pergaulan keperdataan, pemerintah sebagaimana manusia dan badan hukum privat dapat terlibat dalam pergaulan hukum privat. Pemerintah melakukan jual beli, sewa menyewa, perjanjian, dan mempunyai hak milik. Pemerintah juga bertanggung jawab ketika terjadi perbuatan hukum yang dilakukan pemerintah. Menurut Huisman, Huisman, tindakan hukum keperdataan adalah tindakan yang diatur oleh hukum perdata. Pemerintah juga sering melakukan perbuatan semacam itu, seperti provinsi memutuskan untuk membeli hutan, kabupaten menjual tanah bangunan dan menyewakan rumah, menggadaikan tanah dan sebagainya. Perlu diketahui bahwa tindakan hukum keperdataan dari pemerintah itu tidak dijalankan oleh organ pemerintahan tetapi oleh badan hukumnya yang dilakukan oleh wakilnya, yaitu pemerintah. Dalam hubungan hukum bidang keperdataan itu bersifat dua pihak atau lebih, sementara dalam hukum publik pada dasarnya sifat atau asasnya itu satu pihak atau bersegi satu. Hubungan hukum dalam bidang keperdataan bersandar pada prinsip otonomi dan kebebasan berkontrak, yang artinya kemerdekaan dan kemandirian penuh bagi subjek untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum serta beritikat baik dalam berbagai persetujuan. Menunjukkan kesetaraan antar pihak tanpa salah satunya memiliki kedua kedudukan khusus dan kekuatan memaksa terhadap pihak lain. Pemerintah hanya dapat mensejajarkan diri dengan seseorang atau badan hukum perdata dalam kapasitasnya sebagai wakil dari badan hukum publik, bukan dalam kapasitasnya selaku wakil dari jabatan pemerintahan yang memiliki kedudukan istimewa dengan hak-hak istimewa atau hak monopoli atau hak-hak paksaan. Pada asasnya, hanya sebagai wakil dari badan hukum itulah pemerintah dapat terlibat dalam hubungan hukum keperdataan. W.F. Prince mengatakan, badan pemerintah memang gemar memakai bentuk hukum perdata. Menurut hukum publik, sukar untuk ditempuh, sebab dalam hal ini administrasi negara harus tunduk kepada berbagai peraturan yang dalam praktiknya sangat mengikat, tetapi sebenarnya baik. Oleh karena yang dibela utamakan bukan kepentingan administrasi negara sendiri, tetapi kepentingan publik. Keinginan untuk melepaskan diri dari pembatasan yang diletakkan oleh hukum publik acap kali merupakan dorongan untuk memilih jalur hukum perdata. Indro Harto menyatakan bahwa sudah merupakan suatu kenyataan bahwa sekarang ini tidak semua urusan pemerintah dilaksanakan oleh instansi-instansi resmi pemerintahan, tetapi ada kalanya untuk mencapai tujuan pemerintahannya, pemerintah lebih menyukai menggunakan lembaga-lembaga hukum berdasarkan hukum perdata dengan segala variasinya. Sarana yang terbuka dalam hukum perdata banyak memberikan kemungkinan kebijaksanaan yang dapat direalisasikan. Menurut Laica Marzuki, Laica spasi Marzuki pakai Z, menegaskan bahwa perbuatan hukum keperdataan dari badan atau pejabat tata usaha negara telah menjadi salah satu sarana hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dewasa ini.
Penggunaan instrumen hukum publik merupakan fungsi dasar dari organ pemerintahan dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, sedangkan penggunaan instrumen hukum privat merupakan konsekuensi paham negara kesejahteraan atau welfare state yang menuntut pemerintah untuk mengusahakan kesejahteraan masyarakat atau Bestuurzorg, BESTUURSZORG, yang dalam rangka Bestuurzorg itu pemerintah terlibat dengan kegiatan masyarakat dalam berbagai dimensi sejalan dengan penuntutan perkembangan kemasyarakatan. Dalam memenuhi tuntutan, organ pemerintahan tidak cukup jika hanya menggunakan instrumen hukum publik, tetapi juga menggunakan instrumen keperdataan guna mencapai efektivitas dan efisiensi. Menurut Indro Harto, penggunaan instrumen keperdataan memiliki keuntungan. Yang pertama, masyarakat sejak dahulu sudah bisa berkecimpung di dalamnya. Lembaga-lembaga keperdataan sudah terbukti manfaatnya. Yang kedua, yang ketiga, lembaga-lembaga keperdataan itu hampir selalu diterapkan untuk segala keperluan. Yang keempat, lembaga-lembaga keperdataan selalu dapat diterapkan juga pada pihak-pihak yang bersangkutan. Pihak-pihak itu memiliki kebebasan gitu ya. Yang kelima, sering kali terjadi di mana jalur hukum publik menemui jalan buntu, tetapi jalur yuridis menurut hukum perdata dapat memberi jalan keluar. Yang keenam, ketegangan yang disebabkan oleh tindakan yang selalu bersifat sepihak dari pemerintah dapat dikurangi. Dan yang terakhir, berbeda dengan tindakan-tindakan yang bersifat sepihak, tindakan hukum perdata selalu hampir dapat memberikan jaminan kebendaan, misalnya ganti rugi. Instrumen hukum keperdataan yang dapat digunakan pemerintah. Tidak seluruh tindakan hukum keperdataan yang dapat dilakukan manusia dapat pula dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah, begitu juga badan hukum pada umumnya tidak dapat melakukan hubungan keperdataan yang berhubungan dengan hukum kekeluargaan seperti perkawinan, perwalian, dan warisan. Pemerintah, khususnya Indonesia, tidak dapat membeli tanah untuk dijadikan hak milik karena itu berdasarkan UU PA. Pemerintah juga tidak diperkenankan melakukan perbuatan hukum yang bertentangan dengan kepentingan umum atau yang tegas dilarang oleh peraturan perundang-undangan, misalnya tentang kesusilaan. Melanggar kesusilaan itu nggak boleh. Perlu ditegaskan pula bahwa ketika pemerintah menggunakan instrumen hukum keperdataan, tidak serta-merta terjadi hubungan hukum antara pemerintah dengan seseorang atau badan hukum perdata berdasarkan prinsip kesetaraan dan kemandirian masing-masing pihak. Seperti lazimnya hubungan hukum dua pihak. Pada asasnya, hubungan hukum keperdataan dilakukan oleh pemerintah selaku wakil dari badan hukum bersandar pada kesetaraan dan kemandirian, namun dalam praktiknya tidak sepenuhnya demikian, terutama dalam hal perjanjian yang tidak murni. Ketika pemerintah menggunakan instrumen hukum keperdataan, tidak serta-merta pemerintah melibatkan diri dalam hubungan hukum berdasarkan hukum perdata. Instrumen hukum keperdataan merupakan alternatif atau cara lain dalam rangka menjalankan tugas-tugas pemerintahan tanpa harus menempatkan diri dalam hubungan hukum yang setara dengan pihak lainnya. Sebab dalam hal-hal tertentu pemerintah tidak sepenuhnya dapat melepaskan diri dari misi yang membebaninya. Ada dua kemungkinan kedudukan pemerintah dalam menggunakan instrumen hukum keperdataan. Yang pertama, menggunakannya sekaligus melibatkan dirinya dalam hubungan hukum keperdataan dengan kedudukan yang tidak berbeda dengan seseorang atau badan hukum perdata. Yang kedua, menggunakan instrumen keperdataan tanpa menempatkan diri dalam kedudukan yang sejajar dengan seseorang atau badan hukum. Yang mengenai hal kedua ini akan terlihat nanti terdapat perjanjian dengan persyaratan yang ditentukan sepihak oleh pemerintah. Bentuk-bentuk instrumen hukum perdata yang dapat dipergunakan oleh pemerintah akan disajikan sebagai berikut. Dalam pengertian hukum, perjanjian secara sederhana berarti persesuaian kehendak antar dua pihak atau lebih yang melakukan tindakan hukum tertentu. Yang pertama, perjanjian perdata biasa. Pemerintah sering menggunakan perjanjian dalam memenuhi berbagai keperluan pemerintahannya dan menjadi salah satu pihak di dalam perjanjian.
Meskipun perjanjian yang dilakukan ini bersifat perdata biasa atau perdata murni, namun menurut Indro Harto, setiap perjanjian perdata yang dilakukan oleh pemerintah selalu didahului oleh adanya KTUN. KTUN lihat materi sebelumnya, yang kemudian melahirkan teori melebur, yakni keputusan itu dianggap melebur ke dalam tindakan hukum perdata. Jika terjadi sengketa, maka penyelesaiannya tidak melalui PT UN tetapi melalui peradilan umum. Yang kedua, perjanjian perdata dengan syarat-syarat standar. Menurut Pedehan, syarat-syarat standar memberikan suatu dimensi baru terhadap kontrak pemerintah, tidak hanya karena syarat-syarat itu merupakan langkah pertama berdasarkan peraturan umum, tetapi juga karena peraturan yang akan datang mengenai syarat-syarat umum dalam undang-undang perdata baru juga dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemerintah. Penentuan syarat secara sepihak oleh pemerintah dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, penentuan syarat-syarat itu adalah dalam rangka memberikan perlindungan, dan yang kedua harus dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh umum. Yang ketiga, perjanjian mengenai kewenangan publik. Menurut Indro Harto, artinya adalah perjanjian antara badan atau pejabat TUN dengan warga masyarakat dan diperjanjikan mengenai cara badan atau pejabat TUN menggunakan wewenang pemerintahannya. Menurut Willem Koningbeeld, perjanjian mengenai wewenang berarti perjanjian antara organ pemerintahan dan warga negara. Digunakannya perjanjian lisan mengenai cara-cara organisasi pemerintah menggunakan wewenang yang bersifat administratif. Pemerintah di samping terikat dengan isi perjanjian tersebut juga terikat dengan kepercayaan dan asas kejujuran atau asas permainan yang layak sebagaimana terdapat dalam AAUPB atau asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kita masuk ke poin yang keempat, perjanjian mengenai kebijakan pemerintah atau yang disitu kebijaksanaan pemerintah ya. Pemerintah dapat melaksanakan wewenangnya dengan menggunakan mekanisme perjanjian kerjasama yang didasarkan juga atas Fraser-Hermessen. Maka dalam keputusan Han dikenal dengan istilah perjanjian kebijakan atau Beleid Overeenkomst. BELEIDS Beleid Overeenkomst. Baca bahasa Belandanya gitu ya. Beleid Overeenkomst. Lalu menurut Laica Marzuki, perjanjian kebijakan adalah perbuatan hukum yang menjadikan kebijakan publik sebagai objek perjanjian. Oleh karena kebijakan yang diperjanjikan adalah kebijakan TUN, maka salah satu pihak yang mengadakan perjanjian ini tidak lain adalah badan atau pejabat TUN sendiri yang secara administratif memiliki kewenangan untuk menggunakan kebijakan publik yang diperjanjikan. Objek persoalan dalam hal ini mengenai hak kebendaan pemerintah sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan dari kebijakan yang ditempuh. Kelompok perjanjian yang penting dalam hal ini meliputi yang pertama, kemungkinan penggunaan maupun pendirian bangunan, tata ruang ya. Yang kedua, ketentuan yang berlaku untuk pemindah tanganan harta kekayaan negara. Yang ketiga, syarat-syarat kelestarian lingkungan hidup. Yang keempat, ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan oleh mereka yang diberi izin melakukan usaha sosial. Yang kelima, persyaratan untuk pengelolaan usaha parkir kendaraan di seluruh kota, pompa bensin, dan sebagainya. Yang keenam, syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dilaksanakan oleh para developer dari suatu real estate atau perumahan sebelum maupun selama pekerjaan pembangunan di lapangan dikerjakan. Menurut Tenberge, perjanjian kebijakan dapat dijelaskan dengan pengertian perjanjian kebendaan. Sedangkan D. Alubach memberikan contoh bahwa pembelian mobil-mobil guna kebutuhan pekerjaan polisi merupakan perwujudan kebijakan tata usaha negara. Kebijakan tata usaha negara, demikian juga keputusan ini kata menurut Laica Marzuki ya, keputusan kota praja, maksudnya keputusan pemerintahan kota untuk membeli kendaraan-kendaraan tempur juga misalnya.
ketimbang membeli buatan Amerika yang lebih murah. Nah, ini cuma pendapat beliau aja ya. Pada akhirnya, dalam suatu negara hukum modern, setiap tindakan hukum pemerintah dengan instrumen yuridis apapun yang digunakan haruslah tetap dalam koridor hukum yang diarahkan untuk mewujudkan Besteurzorg sesuai dengan konsep welfare state. Dalam melakukan semua tindakannya, pemerintah tidak hanya bersandar pada peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis, tetapi juga yang tidak tertulis yang disebut AAUPB.